Kisahkan. Mabrur tanpa berhaji. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama asal Marwas Khurasan, mendambakan dua hal dalam ibadahnya, yakni haji dan berjihad. Dan itu ia laksanakan secara bergantian setiap tahun. Tahun ini berjihad, tahun depan berhaji. Betapapun sulitnya, sewaktu-waktu Ibnu Mubarak berkeinginan untuk pergi haji. Untuk itu, ia bekerja keras mengumpulkan uang. Dan ketika terkumpul, ia pun melaksanakan niatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ketika sudah selesai mengerjakan berbagai tahapan ibadah haji, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi menyaksikan dua malaikat turun ke bumi. Kedua malaikat ini pun terlibat dalam perbincangan. "Berapa banyak jamaah yang datang tahun ini?" tanya malaikat yang satu kepada malaikat lainnya. 600.000 orang, jawab malaikat yang lainnya. Tapi tak satu pun ibadah haji yang diterima, kecuali seorang tukang sepatu bernama Muwafaq yang tinggal di Damaskus. Dan berkat dia, maka semua jamaah yang berhaji diterima hajinya, kata malaikat yang kedua. Ketika Ibnu Mubarak mendengar percakapan malaikat itu, terbangunlah ia. Ia pun berkeinginan mengunjungi Muwafaq yang tinggal di Damaskus. Ia telusuri kediamannya dan kemudian menemukannya. Ibnu Mubarak lalu memberi salam kepadanya. Ia menyampaikan mimpi yang didapatnya. Mendengar cerita Ibnu Mubarak, maka menangislah Muwafaq, hingga akhirnya jatuh pingsan. Dan setelah sadar, Ibnu Mubarak memohon agar Muwafaq menceritakan pengalaman hajinya, hingga ia memperoleh predikat haji mabrur tersebut. Akhirnya, Muwafaq menceritakan bahwa selama lebih dari 40 tahun, dia berkeinginan untuk melakukan ibadah haji. Karenanya, dia pun mengumpulkan uang untuk itu. Jumlahnya sekitar 350 dirham dari hasil berdagang sepatu. Ketika musim haji tiba, ia mempersiapkan diri untuk berangkat bersama istrinya. Menjelang keberangkatannya itu, istrinya yang sedang hamil mencium aroma makanan yang sangat sedap. Aroma itu berasal dari tetangganya. Muwafaq pun mendatanginya dan memohon agar istrinya diberikan sedikit makanan tersebut. "Wahai ibu, untuk apa ibu membersihkan bangkai keledai ini?" Sang ibu pun menjawab, "Aku membersihkan bangkai keledai ini untuk kami makan." "Bukankah ibu tahu Allah mengharamkan kita memakan bangkai keledai?" "Bangkai keledai ini memang haram bagi Tuan, tetapi tidak untukku dan anak-anakku." "Apa sebabnya?" "Jangan campuri urusanku. Pergilah, menjauh dariku." "Demi Allah, aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku tahu masalahmu. Katakanlah, wahai ibu." "Baiklah, karena kau telah meminta dengan nama Allah, aku beritahu masalahku. Ketahuilah Tuan, aku dan anak-anakku sudah 3 hari tidak makan, kecuali minum sedikit saja. Suamiku gugur di jalan Allah, dan dia tidak meninggalkan warisan yang bisa dijual untuk menyambung hidup anak-anaknya yang yatim sekarang. Sedangkan untuk meminta-minta, aku malu. Aku mencari makanan ke sana kemari, tapi tidak aku dapatkan, kecuali bangkai keledai ini." Mendengar hal tersebut, Muwafaq tergetar hebat hatinya. Air matanya mengalir deras,
membasahi pipinya. Pandangannya menjadi kabur dan seluruh persendiannya menjadi terasa lemas. Dia benar-benar merasa sangat berdosa jika membiarkan wanita itu dan anak-anaknya memakan bangkai keledai itu. Lalu, sambil menunduk, dia berkata dalam hati, "Wahai Muwafaq, haji apakah yang lebih mabrur daripada menolong ibu ini dan anak-anaknya?" Dan tanpa berpikir panjang, Muwafaq menyerahkan semua uangnya yang akan digunakan untuk membeli unta pengangkut bekal hajinya nanti, sebesar 350 dirham. "Wahai ibu, mulai detik ini, bangkai keledai itu haram bagimu dan anak-anakmu. Ambillah ini, dan segeralah beri makan anak-anakmu." Wanita itu gembira sekali. Sambil menerima pemberian Muwafaq, dia berkata, "Terima kasih. Semoga Allah merahmatimu." Lalu ibu itu pergi meninggalkan Muwafaq, dan dengan ikhlas Muwafaq pulang ke rumah. Terkubur keinginannya untuk pergi haji. Mendengar cerita tadi, Ibnu Mubarak terharu. Bulir-bulir air mata membasahi pipi ulama itu. Lalu Ibnu Mubarak berkata, "Sungguh pantas hajimu diterima sebelum engkau pergi ke tanah suci." Begitu Ibnu Mubarak berkata kepada Ali bin Muwafaq. Kisahkan. Dari kisah tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa kesempatan untuk berbuat kebaikan terkadang datang dengan cara yang tidak diduga-duga. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat kebaikan selama Allah masih memberikan nafas untuk kita. Today's donut, simple, tasty, and delightful. PD Besar